baru tahu kan, baru dengar Bu. Ya. Ini tahu nggak Bu? Ini asli Indonesia yang punyanya seorang kiai ulama namanya Pak Kiai Sukirno Nurullah Bu. Itu kantor pusatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini kita alhamdulillah udah soal ke kantornya juga. Ini Pak Kiai waktu pas kita ke sana ya beliau ketemu langsung di kantor PT Raja Bakun Internasional. Nah, ini beliau pemiliknya Bu, Barkun. Nah, terus diteruskan sama anaknya Gus Amirullah namanya. Dan kita tahu ini Barkun ini udah internasional, udah 40 negara sebenarnya. Banyak orang-orang juga, tapi kita yang di Indonesia sendiri kok apa namanya belum tahu ya Bu ya. Nah, gitu kan. Kurang viral ya Bu. Kurang viral. Makanya ini kita sambil shoot juga ya Bu ya, insya Allah nanti masuk ke channel YouTube kita juga ya, kita pengen sebarluaskan ke banyak orang ya Bu ya. Dan di sini visi dan misinya kita lihat di sini Bu, visinya belajarlah dari kehidupan untuk hidup, dari hidup untuk kehidupan supaya lebih hidup dan tahu kehidupan. Ini luar biasa maknanya dalam. Dan misinya khairunas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat yang lain ya Bu ya. Nah, dia mengeluarkan alat terapi sama obat herbalnya. Nah, ini ada dua Bu obat herbalnya. Nah, obat herbalnya ini namanya Barkun Fit. Ini bahan-bahannya alami. Jadi nggak ada kimiawi, ada apa namanya daun dewa, madu yaman, ekstrak buah herbal segala macam. Ini ditetesin di bawah lidah, buat di mata juga yang glaukoma, katarak segala macam yang rabu-rabu ditetesin bisa. Atau yang sering minum bodrek agak-agak budak ya Bu ya. Nah, ini tetesin itu insya Allah Bu. Nih, Barkun Fit ya Bu ya. Nah, yang Barkun Power ini untuk minum air putih kita. Jadi air putih ditetesin dengan Barkun Power, ini pH-nya naik jadi alkalin. Nah, air jam-jam kan sifatnya alkalin ya Bu ya, pH-nya basah. Nah, itu fungsinya untuk itu. Jadi ini ada dari dalamnya. Nah, dari luarnya Pak Kiai ini mengeluarkan alat terapinya namanya Barkun. Nah, Barkun ini saya jelaskan dari tiga sisi Bu, ada sisi alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Jadi dari sisi alamiahnya, ini Barkun itu adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi kurban yang halal, suci dan penuh berkah. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi keaslian daripada Barkun ini ada nomor serinya, ada tanda Raja Barkun dan ada logonya. Jadi kalau misalnya ibu, ya kan sekarang banyak ibu yang tiru-tiruan ya, di online banyak, itu tanduk sapi, tapi tidak sama karena ini ada apa khusus ya Bu ya. Jadi kalau ini memang tanduk sapi kurban yang asli halal, suci dan penuh berkah yang sudah dimujahadah juga sama Pak Kiainya. Seperti itu. Jadi khususon Bu ini ya. Nah, terus secara alamiahnya apa namanya? Ini mempunyai energi yin negatif. Tubuh manusia energinya positif. Jadi kalau yin dan yang ini caranya cuma digosokin doang, simpel. Ini menghasilkan medan listrik yang bisa mendetoksifikasi ngeluarin racun-racun dalam tubuh. Kalau ibu kerokan pakai koin hanya angin yang keluar, tapi kalau pakai Barkun itu racun yang keluar. Maka ini perlu kita sampaikan sebelum nanti ibu-ibu pengen diterapi, pengen coba terapinya, ini kita perlu sampaikan karena nanti ada proses detox dan ibu gak usah khawatir. Beda-beda Bu setiap orang. Ada yang apa namanya mual, ada yang panas dingin, ada yang apa namanya keringetan, ada yang agak gatal-gatal gitu. Beda-beda. Ada yang gak ada yang ngerasain apa-apa juga. Tergantung kondisi tubuh. Dia ngeluarin racun di dalam tubuh. Nah ini secara alamiahnya, ya. Nah secara ilmiahnya ini juga udah dibuktikan Bu sejak zaman dahulu oleh apa namanya dinasti Ming ya, bahkan ini di dalam tanduk sapi ini ada zat biokimia aktif namanya lupeol, monometil dan inositol. Ini zat anti peradangan. Makanya dia bagus buat kesehatan. Tadinya saya nggak mudah Bu menjelaskan ini dengan suster Jira, apalagi dia di rumah sakit orang ini ya Bu ya, yang memang apa sih cuman gini doang. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk di Kementerian RI juga, banyak para apa namanya ada salah satu dokter pula juga yang dulu dia berobat sampai ke rumah ke Singapura ya Bu ya, sakit dan segala macam, sehatnya pakai Barkun. Kita ada videonya, nanti kita bisa share ya Bu ya. Nah ini secara alamiahnya, terus yang kedua ilmiahnya, yang ketiganya ilahiyahnya Bu. Nah ini yang dahsyat nih secara ilahiyahnya. Apa secara ilahiyahnya? Jadi sampai di sini tertulis ya Bu, ini Pak Kiai ini mengkaji Bu. Ini ada dalam Al-Quran. Di sini Muslim semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita percaya yakin sama Al-Quran ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 73 Bu. Apa bunyinya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu
Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, di sini mati di sini multitafsir ya. Jadi ada yang mati secara saraf-sarafnya, sel-selnya yang mati. Makanya di sini kerok-keroknya bukan cuma hanya kerok, tapi ada pukulnya, Bu. Perintahnya seperti itu, jadi kerok, pukul. Nah, gitu. Dasarnya dari situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita contoh nih, Bu, kalau misalnya diabetes ya, Bu ya. Terus itu sampai gula darah tinggi sampai suntik insulin, ya kan? Itu kan bukan untuk menyembuhkan, benar nggak, Bu? Dia terus saja minum obat ya, Bu ya, karena apa? Pankreasnya itu tidak berfungsi kembali. Nah, di barcode ini nanti di bagian pankreasnya yang bagian belakang dikerok ya, Bu ya, terus itu dipukul-pukul, itu nanti bekerja kembali, menghidupkan. Jadi pankreas yang sudah mati itu dihidupkan kembali sehingga dia bisa menghasilkan hormon insulin. Gitu. Jadi dia fungsinya ini mengembalikan fungsi organ. Nah, tapi kalau yang misalnya obat-obat kimia hanya untuk pereda nyeri doang. Nah, ini fungsinya itu, Bu. Makanya di sini barcode itu benar-benar dahsyat banget. Jadi setelah dari unsur alamiah, ilmiah, ilahiyah. Jadi alat terapi ini memang disiarkan untuk apa, Bu? Ini khususnya untuk alat terapi mandiri. Kenapa, Bu? Mohon maaf nih, kita namanya sakit ya, Bu ya.